Sebenarnya urusan penentuan awal bulan ini sebenarnya urusan agama atau urusan dari ilmu pengetahuan? Iya, menarik sekali. Eh, Begini, jadi kalau dari sudut pandang agama, menetapkan awal bulan tidak selamanya bergantung kepada ilmu pengetahuan. Dengan penjelasan seperti ini. Kalau saya ingin menetapkan awal bulan dengan bersandarkan kepada kesaksian dua orang adil, maka tentu saya tidak perlu memiliki basis pengetahuan yang cukup di bidang astronomi atau lainnya, ya kan? Karena saya hanya bersandar kepada apa yang disampaikan oleh dua saksi adil. Begitu juga ketika saya bersandar umpamanya kepada sumber apapun yang bisa mendatangkan keyakinan dan kemantapan pada diri saya bahwasanya hilal betul-betul sudah terlihat. Sumber apapun. Artinya bisa seperti yang saya katakan tadi, ketika berita tentang ru'yah hilal sudah sedemikian menyebar luas, sedemikian banyak yang mengklaim bahwa mereka melihat, kalau itu menghadirkan keyakinan untuk saya bahwasanya hilal sudah benar-benar terlihat, saya juga bisa menetapkan awal bulan berdasarkan keyakinan yang timbul. Berarti tidak semua orang harus meru'yah sendiri-sendiri. Tentu, tentu. Dan untuk hal itu seperti saya katakan, saya tidak butuh basis pengetahuan apapun. Atau ketika saya menetapkan awal bulan karena bersandar kepada apa yang menjadi ketetapan dari Hakimul Muslimin. Jadi intinya kalau ditanyakan apakah ini masalah agama atau masalah ilmu pengetahuan, sebenarnya tergantung. Anda akan menetapkan awal bulan melalui jalur apa. Kalau saya ingin menetapkan awal bulan berdasarkan ru'yah yang saya lakukan sendiri, maka tentu saya harus memiliki basis pengetahuan. Ini langsung bersentuhan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin seseorang akan kemudian datang ke lapangan untuk menyaksikan bulan tanpa mengetahui apapun, tidak tahu tentang di mana posisi atau azimut bulan, berapa ketinggiannya. Hal seperti itu akan menyebabkan seorang peru'yah, maka dia akan terpaksa menyapu pandangannya kepada seluruh ufuk barat, ya, di bentangan sekian puluh derajat umpamanya, dan itu sesuatu yang juga pendek sekali. ya sesuatu yang berat untuk dilakukan. Artinya kalau saya ingin menetapkan awal bulan berdasarkan ru'yah yang saya lakukan sendiri, saya memerlukan ilmu pengetahuan yang cukup. Sesuatu yang menarik untuk disampaikan di sini adalah bahwa sebetulnya apa yang disebut dengan praktek ru'yah hilal itu bukan upaya untuk mengidentifikasi hukum. Peru'yah hilal tidak ingin mengidentifikasi hukum, melainkan ingin mengidentifikasi subjek hukum. Ya. Yang menjadi subjek dari hukum adalah hilal yang terlihat. Ya. Sementara hukumnya sudah jelas. Agama sudah menetapkan hukum yang pasti, bahwasanya ketika hilal terlihat maka Anda bisa menetapkan awal bulan. Artinya esok harinya adalah awal bulan. Hukumnya clear. Kegiatan meru'yah hilal adalah kegiatan mengidentifikasi subjek hukum, bukan hukumnya itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya seyogianya diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk para ahli, ya. Untuk para ahli. Jadi untuk meru'yah hilal tidak perlu kemudian kita mengutus petugas kantor agama atau orang dari KUA dan seterusnya, atau tokoh agama, kiai, ulama dan seterusnya. Justru porsi yang terbesar itu perlu diberikan kepada para ahli. Sebut saja umpamanya lembaga-lembaga yang membidangi hal seperti ini, seperti BMKG, LAPAN dan seterusnya, itu ruang mereka, ya. Sementara apa yang disebut dengan lembaga-lembaga keagamaan tidak harus mereka menjadi pegiat ru'yah hilal, kecuali kalau mereka juga tergolong ahli, lain cerita, ya. Kalau tidak, memang sebaiknya diserahkan kepada
pada para ahlinya. Apa yang menjadi hasil dari pemantauan para ahli tersebut, itulah yang kemudian disidangkan oleh para tokoh agama untuk kemudian diputuskan apakah pada akhirnya awal bulan bisa ditetapkan atau tidak. Kira-kira begitu. Jadi untuk teknis ru'yatul hilalnya juga bagian para ahli. Persis. Jadi para ahli yang perlu diberi ruang yang lebih luas dalam hal seperti itu. Para tokoh agama tentu boleh melakukan hal tersebut, apalagi kalau mereka juga memiliki keahlian yang cukup untuk melakukan hal itu.